oleh Miss Telly, kami itu akan segera melakukan tugas studi proyek kami, yaitu mengenai wawancara interaksi sosial dan juga dinamika sosial di lingkungan rumah. Kami akan melakukan wawancara ini di BCS dan kebetulan sudah dapat izin. 1, 2, 3. Selamat menyaksikan. Jadi kami kan ada dapat tugas nih, tugas mata pelajaran IPA. Jadi kami disuruh wawancara seorang tentang lingkungan rumah gitu. Pokoknya yang diwawancara. Ya, kakak yang diwawancara. Jadi topiknya itu pokoknya tentang interaksi dan dinamika sosial ataupun kayak perubahan-perubahan interaksi gitu di lingkungan rumah saudara. Tapi karena kebetulan nih rumah kami gak ada yang dekat, jadi kami minta izin ke guru kami itu rupanya boleh di sini. Tetapi topiknya tetap sama. Jadi boleh kan kak? Terima kasih kak. Sebelumnya izin dulu ya kak. Nah, jadi kak, untuk pertanyaan yang pertama, menurut kakak sendiri gimana sih suatu interaksi itu bisa terjadi di lingkungan rumah sebenarnya? Interaksi dari lingkungan rumah dari hal kecil dulu ya. Kita kan sering tuh keluarga kumpul makan bareng, itu kan suatu interaksi juga kan, ngobrol, mungkin cuma makan. Terus yang kedua pasti kita sebagai anak-anak, terutama anak perempuan, kalau kita lagi kesel, jatuh cinta atau apa, pasti kita cerita ke orang tua, itu juga termasuk interaksi. Jadi pokoknya kayak ngobrol-ngobrol biasa aja Ya, di lingkungan rumah. chill aja gitu ya kan, itu kan interaksi. Oke nih kak. Nah untuk pertanyaan berikutnya nanti sama kawan-kawan aku ya kak. Terima kasih kak. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu kira-kira belakangan ini ada gak ya perubahan dalam hidup kakak? Kalau ada, bolehkah diceritakan? Perubahan dalam hal apa ini? Dalam hubungan keluarga. Interaksi tadi, interaksi keluarga. Pasti ada ya kalau interaksi. Soalnya kayak aku bilang tadi yang dengan pertanyaan pertama soal makan bareng. Dulu kan makan bareng itu kita duduk rame-rame, handphone nggak ada disentuh, kita ngobrol cerita keseharian kita kayak mana. Kalau sekarang kita makan malam itu kan udah otomatis udah fokus dengan handphone. Apalagi anak muda scroll TikTok, IG, chatan dengan siapa aja gitu ya kan. Terus kalau dulu kita kangen sama orang tua gitu kan, kita telepon, video call segala macam atau langsung pulang gitu. Kalau sekarang kita kangen-kangenan kayak misalnya kangen sama pacar atau sama orang tua kita, cuma kirim-kirim kata-kata reels gitu kan, aku kangen ibu aku tapi kayak gini-gini gitu. Berarti ada perubahan kalau dibanding dulu dengan sekarang. Pertanyaan selanjutnya kak, pertanyaan ketiga, kalau menurut kakak apa ada faktor-faktor yang menyebabkan perubahan ini bisa terjadi? Kalau aku bilang tadi, otomatis handphone perubahan utamanya. Handphone, apalagi anak muda zaman sekarang, handphone terpegang terus di depan wajah 24 jam terkumpul ya kan, itu perubahan faktor pertama. Kedua, pekerjaan. Padahal kita sebagai anak mungkin kerja di Batam-Batam gitu aja kayak kita otomatis ada yang Menurut kakak sendiri, ngaruh gak sih perubahan ini ke hubungan antar anggota keluarga? Sebenarnya ngaruh ya, kita kan jadi mudah berinteraksi gitu, kayak kita mudah berkabar-kabaran, khususnya kayak kita anak rantau gini ya kan. Terus kita bisa call tiap hari, terus tapi minusnya itu kita nggak bisa selalu hadir. Kira-kira ya kak, pernah nggak terjadi konflik gara-gara perubahan ini? Kalau misalkan iya, cara ngatasinnya gimana? Cara ngatasinnya ya kita bikinlah jadwal gitu kan, aturan bareng. Misalnya jam 7 sampai jam 8 kan waktunya makan malam, itu nggak boleh pegang handphone gitu kan. Terus ganti bentuk topik pembicaraan kita, jangan kita pegang handphone, ini lucu ya, jangan, kita harus menceritakan keseharian kita. Nah, yang terakhir ini kak, gimana sih cara jaga hubungan keluarga atau kayak di lingkungan rumah itu biar tetap baik walau ada perubahan dalam interaksi? Biar kita baik, pertama sih salah satu yang paling penting, quality time. Quality time keluarga itu sangat penting sih. Sesibuk-sibuknya apapun kita,
seenggak ada waktunya kita, kalau bisa sih harus ada meluangkan waktu sedikit kan, 2 sampai 3 jam untuk quality time sama keluarga. Oke kak, mungkin itu aja pertanyaan yang bisa kami tanyakan ke kakak. Jadi makasih banget buat jawabannya dan juga dan kesediaannya sebagai narasumber. Jadi sebelum itu kami boleh nggak minta foto buat sebagai bukti dari tugas wawancara tadi? Boleh.